Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya agar setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang keuangan. Banyak orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana kuncinya supaya keuangan kami bukan cuma diberkati, tapi keuangan kami sehat. Saudara, dan banyak yang bertanya, ya, apa yang saya lakukan di dalam saya bisa mengatur keuangan sehingga saya juga mengalami hal-hal seperti apa yang mereka inginkan. Saudara, kalau saya secara pribadi, yang paling penting memang seperti saya katakan tadi, kita melakukan firman Tuhan. Sebab kalau kita harus bekerja, itu memang sudah seharusnya setiap manusia itu bekerja. Tapi di balik pekerjaan itu kita harus tahu bahwa sumber berkat itu adalah datangnya dari Tuhan. Makanya kalau kita ingin diberkati, kita ingin keuangan kita mengalami hal-hal terobosan. Saudara, satu yang saya ingin katakan sama saudara, melakukan firman Tuhan. Nah, banyak orang belum siap melakukan firman Tuhan. Makanya banyak memperdebatkan apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita melakukan firman Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, itu kembali sama pribadi masing-masing, tapi kalau saya memilih untuk taat, sebab firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan ada untuk kita taati, dan saya memilih untuk taat. Saya nggak mau memperdebatkan, dan waktu saya taat, saya melangkah dengan iman, maka saya melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib melakukan hal-hal yang dahsyat, dan firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami. Haleluya. Apa itu saudara terkasih dalam Tuhan? Yang pertama-tama yang saya lakukan supaya kami mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam finansial kami melakukan persepuluhan. Haleluya. Haleluya Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara, waktu saya mempelajari firman Tuhan ini dan saya mengerti, saya mengambil keputusan untuk berani mengambil langkah iman untuk mentaati firman Tuhan ini. Sebab saya percaya firman Tuhan itu adalah janji Tuhan sendiri. Dan terlebih dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan yang adalah empunya segalanya berani berkata, ujilah aku. Wow! Saudara, kalau manusia yang bilang uji aku, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kita bisa nggak percaya, Tapi kalau Tuhan yang kita percaya bahwa perkataannya adalah ya dan amin, saudara, saya ambil keputusan, saya mau taat. Haleluya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengembalikan milik Tuhan 1/10-nya, dan itu minimal kalau buat saya, saudara. Jadi persepuluhan itu bukan memberikan seperti menabur, tapi mengembalikan milik Tuhan, karena 1/10 itu adalah milik Tuhan. Artinya kalau kita mau mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kita adalah pencuri. Makanya saya mau belajar, kalau ini milik Tuhan, saya harus kembalikan. Walaupun kita tahu semua yang kita punya ini adalah milik Tuhan, tapi Tuhan khususkan 1/10 ini memang benar-benar punya Dia. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau belajar taat. Dan saya percaya waktu kita belajar taat, mengembalikan persepuluhan, firman Tuhan itu ada banyak mengandung janji-janji yang luar biasa, sehingga kita akan mengalami hal-hal terobosan. Waktu kita mengalami persepuluhan, banyak orang berpikir
ya kita mengembalikan milik Tuhan, kita dapat lebih. Saudara, jangan pernah kita mengembalikan milik Tuhan itu berpikir seperti itu. Makanya muncullah yang namanya teologi kemakmuran. Tapi saudara, waktu kita mengembalikan milik Tuhan, itu Tuhan lagi mengajar kita tentang satu hal, yaitu ketaatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, waktu kita mengerti dalam mengembalikan milik Tuhan, ya, firman Tuhan katakan, yang pertama, firman Tuhan tadi berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Hal ini berarti saudara terkasih dalam Tuhan, sudah ada hasilnya. Tetapi ada belalang yang datang, ya ini menjadi sebuah hama, ya sebab kalau belalang cuma satu tidak mengganggu. Tapi kalau belalangnya itu sampai ribuan, sampai jutaan datang ke ladang kita, ini adalah menjadi hama, ya yang akan menghabiskan apa yang ada di ladang kita tersebut. Nah, oleh sebab itu maksud dari kebenaran firman Tuhan ini, hasil apa yang kita dapatkan kita sudah raih saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai ada yang bocor. Haleluya. Ya, kebocoran dalam apapun yang kita dapatkan dalam hasil di rumah tangga kita. Ya, contoh, ada penghasilan tapi ada yang sakit-sakitan. Ya, tiba-tiba mobil mogok, mobil rusak, rumah bocor, ditipu teman, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba kehilangan barang, ya hal-hal yang unpredictable itu bisa terjadi. Dan ini adalah termasuk mungkin bagian daripada kebocoran. Ada belalang yang menghabiskan hasil daripada apa yang kita dapatkan. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita mengembalikan milik Tuhan, maka belalang-belalang pelahap ini saudara terkasih dalam Tuhan akan dihardik oleh Tuhan, ya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini? Ya, dengan saudara mengembalikan milik Tuhan yang seharusnya, ya, anggur yang di padang itu tidak berbuah dari pohon yang saudara tanam karena sedang mungkin mengalami musim kering, ya, makanya diibaratkan di padang, ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata situasi itu firman Tuhan katakan dan berjanji tetap akan berbuah lebat dan manis. Jadi sekalipun di sekitar kita musim-musim orang berkata lagi gak bagus, lagi tidak baik, tapi apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil, ya, Tuhan akan membuat berkembang. Tuhan akan membuat, ya, segala sesuatunya menjadi luar biasa. Ini janji kebenaran firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan bahwa kita akan dikatakan segala bangsa menyebut kita akan berbahagia. Nah, kata bahagia di sini artinya luas, ya. Kebahagiaan di sini bukan hanya secara materi tentunya. Waktu kita mengembalikan milik Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, mengalami kerukunan, ya. Bahkan kita akan diberikan kesehatan, karena waktu kita sehat kita bahagia. Sekalipun uang banyak, kalau kita sakit-sakitan, ya kita nggak akan bahagia, saudara, ya. Dan kita juga bisa memiliki hikmat, ya. Hikmat ini yang dicari dari segala bangsa-bangsa itu akan kita punya juga. Makanya kita berbahagia, saudara, karena kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saya mau mengajak kita semua, kalau kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, jangan pakai logika pikiran kita lagi, tapi belajar taat saja sama firman Tuhan, melangkah dengan iman, dan salah satunya mari kita belajar taat mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kami berdoa biarlah kami percaya bahwa apa yang Kau sampaikan adalah ya dan amin. Engkau mengajar, Engkau akan menolong kami. Tingkap langit terbuka di saat kami taat akan melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan seperti hamba-Mu belajar taat. Biarlah setiap kami mendengar juga belajar taat. Kami akan setia dalam mengembalikan milik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.